Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Friti Cutisia dengan NIM 190240503. Semester 5, kelas 5B Agribisnis, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randas Marlia SPD MPD. Nah, untuk mengefisienkan waktu, baiklah, di sini saya akan menjabarkan 12 pertanyaan beserta dengan jawabannya. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kompensasi atau remunerasi bagi sumber daya manusia di perusahaan dan mengapa pemberiannya harus secara adil? Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Sebaiknya, besarnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar, pada karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Apabila kompensasi itu diberikan tidak memadai atau kurang tepat, prestasi, motivasi, serta kepuasan kerja karyawan akan menurun. Kemudian ada asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan nilai konsistensi. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil, tercipta suasana kerjasama yang baik, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan menjadi lebih baik. Kemudian asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Manajer personalia harus selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja dan karyawan yang quality fit tidak berhenti. Tuntutan serikat buruh dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah tujuan dan manfaat dari penilaian kerja atau performance apresial di dalam perusahaan? Nah, penilaian kerja menurut Werther dan Davis mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kerja. Kemudian compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Kemudian placement decision, menentukan promosi, transfer, serta demotion. Training and Development needs mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Kemudian Career Planning and Development membantu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Kemudian Staffing Process Deficiencies mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Kemudian Informational Inquiries and Job Design Errors membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Kemudian Equal Employment Opportunity menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Kemudian External Challenge, kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain sebagainya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kerja pegawai. Kemudian feedback, memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Nomor 3, pengembangan karir adalah salah satu program sumber daya manusia yang dalam jangka panjang yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen SDM pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi.
Pengembangan karir merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang menyiapkan karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu agar pada waktu dibutuhkan organisasi sudah memiliki karyawan dengan kualifikasi tertentu. Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu. Seorang karyawan yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik, kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hal ini merupakan tujuan dari perusahaan dan tujuan individu tercapai. Nomor 4, jelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penilaian kerja bagi karyawan. Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu terdapat ada 6 indikator, yaitu yang pertama kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Kemudian kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kemudian ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada waktu yang dinyatakan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Kemudian efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi seperti tenaga, uang, teknologi, serta bahan baku. Dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Kemudian kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerja komitmen kerja. Kemudian merupakan suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Nomor 5, mengapa motivasi itu penting untuk mendorong semangat kerja di perusahaan, dan sebutkan beberapa tujuan motivasi yang Anda ketahui. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, serta mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja dengan giat. Manajer atau pimpinan yang berhasil dalam hal motivasi karyawan seringkali menyediakan suatu lingkungan di mana tujuan-tujuan tepat tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan-tujuan motivasi tersebut antara lain yaitu mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, serta mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, mempertinggi nilai rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Kemudian nomor 6, alat untuk memotivasi ada 2, yakni material motivation dan immaterial motivation. Berikan penjelasan Anda. Motivasi ada 2, yaitu yang pertama, material insentif adalah dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja merupakan upah atau gaji yang wajar, tapi juga jaminan yang dapat dinilai dengan uang. Material insentif merupakan faktor yang sangat meminimalisir pengaruh seseorang untuk bekerja dengan giat sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian non-material insentif yaitu jenis insentif yang tidak dapat dinilai dengan uang. Kemudian nomor 7, apa yang dimaksud dengan PHK? Sebutkan beberapa jenis PHK yang ada di dalam perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja atau karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Menurut Mangku Prawira, pemutusan hubungan kerja atau PHK ada 2 jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Pemutusan hubungan kerja sementara yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian sementara.
sementara tidak bekerja. Terkadang para karyawan butuh untuk meningkatkan meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam, dapat berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan. Dan keadaan ini disebut juga dengan cuti pendek atau cuti panjang. Namun karyawan tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing. Pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi dan serta bisnis. Pemutusan hubungan kerja permanen ada 3 jenis, yaitu atrisi, terminasi, dan kematian. Atrisi atau pemberhentian terhadap seorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Terminasi adalah istilah yang mencakup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Biasanya istilah ini mengandung arti orang yang dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinan. Kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi perusahaan karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, serta perhatian. Kemudian nomor 8, apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut, menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dianggap mengundurkan diri atau biasa dilakukan PHK. Jelaskan langkah dan prosedurnya. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang baru berlaku, pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari bekerja atau lebih berturut-turut dapat diputus hubungan kerjanya, dan pemutusan hubungan kerjanya itu dianggap sebagai suatu proses pengunduran diri. Namun pengusaha baru dapat memutuskannya setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan setelah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, dan pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah menurut dalam pasal 168 ayatnya yang pertama. Terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sebagai berikut. Dalam pasal 156 ayat 4, cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, bayar atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh bekerja. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perhewan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Kemudian hal-hal termasuk uang pisah yang besarnya dan pelaksananya ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Kemudian nomor 9, apa yang saudara ketahui dengan perselisihan hubungan industrial atau PHI, dan sebutkan beberapa materi perselisihan hubungan kerja atau industri yang biasa terjadi serta bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, maka ada 2 cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut, yaitu dengan perundingan bipatri dan perundingan tripatrit. Jika ternyata penyelesaian perselisihan dengan industrial tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bipatrit, maka tahap yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan adalah penyelesaian melalui tripatrit, yaitu secara mediasi. Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui cara mediasi bersifat wajib atau mandatori. Apabila cara penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase tidak disepakati oleh para pihak, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang PHI diatur bahwa dalam selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Nomor 10, jelaskan beberapa pengertian atau istilah berikut ini. Yang pertama, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian perjanjian kerja bersama, terus serikat pekerja atau SP, atau serikat buruh atau SB.
Yang pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan selama di Indonesia. Kemudian PKB atau Perjanjian Kerja Bersama merupakan perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat kerja atau beberapa serikat kerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat kerja dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kemudian serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan seluruh keluarganya. Kemudian nomor 11, sebutkan serikat pekerja dan hubungan industrial perlu mendapatkan perhatian lebih serius oleh organisasi atau pengusaha. Nah, sebutkan dan jelaskan manfaat yang diperoleh baik bagi perusahaan, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Serta serikat pekerja berkecenderungan lebih memihak pada perusahaan. Benarkah pendapat tersebut? Kemudian jika ada perselisihan antara karyawan dan perusahaan sementara serikat pekerja tidak mampu memfasilitasinya, pihak-pihak mana saja yang perlu Anda libatkan dalam menyelesaikannya? Jelaskan. Yang pertama, dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak. Ketika seorang karyawan berada dalam serikat pekerja, mereka berada dalam suatu kelompok yang memiliki satu tujuan, yakni agar aspirasi mereka didengarkan. Kemudian dengan memiliki banyak suara, penyampaian hak tentunya lebih efektif, sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi serta meminimalisir konflik berkepanjangan. Kemudian sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi. Menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Antara perusahaan dan karyawan harus memastikan bahwa masing-masing hak dan kewajibannya sudah terpenuhi. Manfaat serikat pekerja dapat menjadi wadah pada karyawan untuk bertukar pikiran atau satu sama lain yang membantu karyawan menjembatani kesulitan individu untuk menyampaikan pendapat-pendapat tersebut. Kemudian, apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, ia dapat menjadi mediator untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Kemudian, pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dalam perusahaan. Ketika ada karyawan yang menerima perlakuan tidak adil dari perusahaan, serikat pekerja adalah yang harus hadir untuk melakukan pembelaan terhadap mereka. Contohnya saja, ketika permasalahan tersebut berlarut hingga menyeret hukum, ia bisa memberi akses bantuan hukum terhadap karyawan. Menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. Ketika serikat pekerja adalah memiliki manfaat untuk dapat mengakomodir karyawan untuk menyampaikan aspirasi ke manajemen perusahaan, di sanalah tercipta hubungan kerja yang sehat. Karena pada dasarnya setiap karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Dengan demikian perusahaan bisa beroperasi dengan baik karena masalah dapat diselesaikan dengan damai. Karyawan pun senang karena aspirasinya bisa didengarkan. Pengusaha yang juga harus adil dalam menilai performa karyawan. Jangan sampai karyawan merasa kinerjanya tidak diapresiasi dengan baik oleh perusahaan yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan karyawan dan perusahaan. Kemudian B, serikat pekerja sendiri memiliki tujuan yang telah diatur oleh hukum yang bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Menilik pada tujuan dari serikat pekerja tersebut, maka setidaknya ada 6 fungsi dari serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Kemudian sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya. Kemudian sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak
hak dan kepentingan anggotanya. Kemudian sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Dalam perusahaan, kedudukan serikat pekerja ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa kedudukan dan hak pekerja dapat seimbang dengan kewajibannya yang dilakukan pekerja untuk pengusaha. Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan dan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan membuat putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, pihak yang berselisih dalam perselisihan hubungan industrial adalah pengusaha, gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh yang penyelesaiannya merupakan wilayah hukum atau kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial. Nomor 12. Anda telah ditugaskan membuat dan mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan materi manajemen sumber daya manusia. Nah, sebutkan dan jelaskan materi makalah yang Anda buat secara berkelompok, kemudian jelaskan apa saja manfaat yang Anda peroleh. Judul makalah kami yaitu Pemeliharaan Sumber Daya Manusia. Pentingnya pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan SDM di sini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Untuk memelihara stamina tenaga kerja, maka perlu dilakukan usaha perlindungan fisik, jiwa dan raga pada para karyawan dari berbagai ancaman yang merugikan. Upaya pemeliharaan ini perlu dilakukan terus-menerus karena sumber daya manusia yang kurang mendapat perhatian dan pemeliharaan dari perusahaan akan menimbulkan masalah. Semangat kerja dan prestasi karyawan akan merosot. Loyalitas karyawan menurun. Jika hal ini terjadi, maka akan berakibat pada tingginya tingkat kemangkiran atau bolos karyawan. Oleh karena itulah, suatu perusahaan yang ingin berkembang terus melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap SDM yang bekerja di perusahaan, karena pemeliharaan karyawan erat hubungannya dengan tingkat produktivitas karyawan terhadap suatu perusahaan. Adapun tujuan dari pemeliharaan sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, kemudian memberikan ketenangan, keamanan dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental serta sikap karyawan dan mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis serta mengefektifkan pengadaan karyawan. Nah, manfaat yang saya peroleh dari pembuatan makalah ini yaitu dengan adanya makalah ini maka saya dapat mengerti apa yang dimaksud dengan pemeliharaan sumber daya manusia serta mengetahui betapa pentingnya pemeliharaan sumber daya manusia bagi setiap karyawan yang ada. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.